Berdasarkan data Kementerian ESDM 2020, Indonesia memiliki sumber daya biji emas mencapai 14,96 miliar ton. Ini tambang raksasa RI yang kaya emas beserta penggalinya. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. RI menduduki peringkat kelima sebagai negara dengan cadangan emas terbesar di dunia. Berdasarkan pada buklet emas yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2020, mengolah data USGS 2020, jumlah cadangan emas RI tercatat sebesar 2.600 ton emas. Harta karun emas RI dilaporkan mencapai 5% dari total cadangan emas dunia. Sampai dengan tahun 2019, total cadangan emas dunia mencapai 50.300 ton emas. Peringkat pertama pemilik harta karun emas terbesar di dunia adalah Australia dengan jumlah cadangan mencapai 10.000 ton emas. Berdasarkan data Kementerian ESDM 2020, Indonesia memiliki sumber daya biji emas mencapai 14,96 miliar ton, sumber daya logam emas 0,01 juta ton, cadangan biji emas 3,56 miliar ton, dan cadangan logam emas 0,005 juta ton. Nusa Tenggara tercatat sebagai daerah yang memiliki sumber daya biji emas terbesar di Indonesia dengan potensi mencapai 5 miliar ton emas. Dan inilah daerah-daerah RI yang kaya emas beserta penggalinya. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, berikut daftarnya. Pertama, Nusa Tenggara dengan sumber daya biji 5 miliar ton, sumber daya logam 0,002 juta ton, cadangan biji 506,9 juta ton, dan cadangan logam 0,0002 juta ton. Salah satu perusahaan mineral logam terbesar di daerah Nusa Tenggara, yaitu PT Aman Mineral Nusa Tenggara, anak usaha PT Medco Energi Internasional Tbk. Lokasinya berada di tambang di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Luas wilayah tambang antam mineral yang berstatus izin usaha pertambangan khusus ini sebesar 25.000 hektar. Komoditas utama dari tambang Aman Mineral yaitu tembaga, namun produksi emas juga dihasilkan dari konsentrat tembaga tersebut. Berdasarkan data buklet emas Kementerian ESDM, pada 2019 produksi emas yang berasal dari data konsentrat tambang PT Aman Mineral Nusa Tenggara yakni 1,73 ton, di mana 0,83 ton diekspor dan 1,17 ton untuk dijual ke domestik. Kedua, Papua dengan sumber daya biji 3,2 miliar ton, sumber daya logam 0,002 juta ton, cadangan biji 1,87 miliar ton, dan cadangan logam 0,0015 juta ton. Dikelola oleh produsen yakni PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang mineral logam terbesar di Papua. Meski komoditas utama yang ditambang yaitu tembaga, namun di dalamnya juga ada turunan emas. Lokasi tambang berada di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Paniai. Luas tambang berdasarkan IUPK mencapai 116.787,75 hektar. Berdasarkan siaran pers Freeport McMoran, pemegang saham 48,76% saham di PT FI. PT FI menargetkan produksi konsentrat tembaga sekitar 1,4 miliar ton pada 2021 ini, naik 73% dibandingkan pencapaian produksi pada 2020 yang tercatat sebesar 809 juta ton. Sementara produksi emas pada 2021 ini ditargetkan naik 65% menjadi 1,4 juta ons dari 848.000 ons pada 2020. Tidak hanya Freeport, PT Aneka Tambang Tbk juga memiliki IUP mineral logam di Papua dengan komoditas emas, perak, tembaga, dan seng. Adapun status tambang masih dalam tahap eksplorasi dengan luas sebesar 49.920 hektar. Ketiga di Jawa Tengah dengan sumber daya biji 3,11 miliar ton, sumber daya logam 0,002 juta ton, cadangan biji 396,9 juta ton, dan cadangan logam 0,0001 juta ton, dikelola oleh PT Aneka Tambang Tbk. Antam memiliki sejumlah tambang emas di Pulau Jawa, antara lain Kecamatan Cimanggu, Cibaliung, Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, dengan luas lahan 5.302 hektar. Ciarinem, Papandayan, Garut, Jawa Barat dengan luas tambang 4.513 hektar.
Berdasarkan data Antam, perusahaan mencatat produksi emas sebesar 1.672 kg pada 2020. Data Kementerian ESDM menyebutkan Antam UBPP Logam pada 2019 memproduksi 44,13 ton emas, di mana 17,60 ton untuk diekspor dan 13,70 ton untuk domestik. Sementara UBPE Pongkor memproduksi 1,42 ton emas dan ekspor 1,05 ton emas pada 2019. Sebenarnya kekayaan Indonesia pada komoditas mineral makin bertambah. Tidak hanya Papua, Nusa Tenggara, dan Jawa. Kini kekayaan alam berupa tambang emas raksasa juga ditemukan di Dompu, Sulawesi, Sumatera, Maluku, bahkan Kalimantan. Yuk simak video selanjutnya. Gerak cepat, Pertamina bangun rumah sakit darurat COVID-19. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Kasus penularan per hari ini 14 Juli 2021 telah memecahkan rekor. Data yang didapat dari akun Twitter Kemenkes RI pada pukul 16.43 waktu Indonesia Barat, tercatat kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia bertambah menjadi 54.517 pasien. Saya rasa penambahan ini akan terus terjadi apabila masih terjadi kerumunan karena PPKM tidak didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Masih banyak warga masyarakat yang tidak patuh dengan menggunakan masker ataupun penggunaan masker yang tidak sesuai adalah salah satu penyebab paparan virus semakin meluas. Perusahaan pelat merah ikut serta dalam penanganan pandemi ini. Entahlah pada tahun 2020 lalu membangun 2 rumah sakit modular COVID-19 di halaman Hotel Prata Comfort Cempaka Putih dan juga di Simprung. Per Juli tahun ini Pertamina kembali membangun rumah sakit modular COVID-19 dengan total kapasitas sekitar 300 bed di atas lahan Pertamina berlokasi di Tanjung Duren dengan luas lahan sekitar 4,2 hektar. Antisipasi terhadap lonjakan jumlah pasien termaksud pasien kritis. Dari 300 bed kapasitas yang disediakan, Rumah Sakit Modular Tanjung Duren ini mengalokasikan 128 bed untuk ruang perawatan, 70 bed di ruang IGD dan IGD ICU, serta 104 bed khusus untuk di gedung ICU. Pembangunan rumah sakit modular ini dilakukan oleh salah satu anak usaha Pertamina, yaitu PT Petra Jasa, dan akan menjadi ekstensi dari Rumah Sakit Pelni, yang juga merupakan anak usaha Pertamedika IHC. Pembangunan dimulai pada 9 Juli 2021 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2021. Untuk memastikan pembangunan berjalan baik, Ketua Satgas Covid DPR RI Sufmi Dasko melakukan kunjungan kerja didampingi Direktur Penunjang Bisnis Pertamina Dedi Sunardi, Direktur Utama Pertamina Bina Medika Dr. Fatema Jan Rahmat, serta PLT Direktur Utama Patra Jasa Lita Ariska. Ketua Satgas Covid DPR RI Sufmi Dasko memberikan apresiasinya kepada Pertamina Group atas pembangunan rumah sakit modular COVID-19 Tanjung Duren yang akan diselesaikan dalam waktu singkat. Pihaknya mengapresiasi dan dalam waktu dekat saya pikir dengan kerja yang cepat, fasilitas sudah bisa dimanfaatkan secara bertahap. Kami lihat dari desain dan lainnya, day-to-day progress report tertata dengan baik. Direktur Penunjang Bisnis Pertamina Dedi Sunardi mengatakan Pertamina berkomitmen mendukung pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19. Kali ini melalui penambahan ketersediaan bed untuk perawatan masyarakat pasien COVID. Pertamina juga mengapresiasi perhatian dan dukungan DPR RI dalam upaya penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Pada pembangunan ini, Pertamina terus berkoordinasi dengan KBUMN, serta melakukan sinergi Pertamina Group dan BUMN lainnya. Diharapkan dalam 2 minggu ke depan dapat selesai secara bertahap. Direktur Utama Petra Medika, Dr. Fatema Jan Rahmat menyampaikan bahwa selain Rumah Sakit Modular Tanjung Duren, Pertamedika juga mengelola Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Asrama Haji Pondok Gede. Kedepan dalam waktu dekat juga sedang dikaji beberapa lokasi di Bandung untuk fasilitas darurat COVID-19. Rumah Sakit Modular Tanjung Duren ini akan dilengkapi negatif pressure dan filter HEPA, sehingga udara yang dilepaskan keluar rumah tetap aman untuk lingkungan. Rumah sakit ini akan dilengkapi ruang operasi, ruang laboratorium, radiologi,
instalasi farmasi, instalasi gizi, ruang sentral, sterilisasi, ruang laundry, dan ruang pemulasaran jenazah. Sebagaimana Rumah Sakit Modular Simprung, Rumah Sakit Modular Tanjung Duren juga akan dilengkapi instalasi hemodialis untuk pasien COVID-19 yang membutuhkan cuci darah dan ruang bersalin bagi ibu hamil positif COVID-19. PLT Direktur Utama Patra Jasa, Lita Ariska, menambahkan desain set rumah sakit modular di Tanjung Duren ini dibangun dengan memaksimalkan potensi lahan dan memungkinkan pengembangan ke depan. Selain itu, sistem modular dipilih karena menggunakan konsep pembangunan dengan prefabrikasi untuk diproduksi secara massal lalu dikirim ke set dan dipasang, sehingga sangat membantu percepatan pembangunan. Sistem modular terbuat dari material yang awet, sudah teruji dan bersertifikat lahan gempa. Hadir pula dalam kunjungan tersebut anggota Satgas Covid DPR RI Bambang Haryadi, Andri Rosiade, Muhammad Nabil Heron, dan Immanuel Melkindes Lakalena.